Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Akmal dengan NIM 24364023 dari Prodi Teknik Elektro Non-Kependidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek alat pengamatan medan elektromagnetik sederhana dengan mata kuliah medan elektromagnetik. Yang pertama kita masuk dulu apa itu medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik adalah medan tak terlihat yang merupakan kombinasi dari medan listrik dan medan magnet yang saling berhubungan, dihasilkan oleh partikel bermuatan yang bergerak atau arus listrik atau berubah dan merambat sebagai gelombang elektromagnetik. Seperti di gambar, dua garis ini adalah baterai, sebelah kiri adalah kutub negatif dan kanan adalah kutub positif. Garis warna hijau ini adalah tembaga yang dililitkan, dan garis yang melingkar ini adalah medan elektromagnetik yang dihasilkan dari arus listrik tersebut. Kita masuk ke komponen dalam elektromagnetik. Yang pertama itu adalah medan listrik yang disimbolkan dengan E. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang menyebabkan muatan lain di sekitarnya mengalami gaya listrik. Dan yang kedua yaitu medan magnet yang disimbolkan dengan B. Medan magnet adalah medan yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak, biasanya dalam bentuk arus listrik. Dan yang ketiga yaitu muatan listrik atau disimbolkan dengan Q. Muatan listrik adalah sumber dari medan listrik. Tanpa muatan tidak ada medan listrik. Dan yang keempat adalah arus listrik atau disimbolkan dengan I. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang biasanya dalam kabel atau rangkaian listrik. Kita masuk ke 2, hukum Lorentz atau gaya Lorentz. Bunyi hukum gaya Lorentz adalah jika sebuah penghantar berarus listrik ditempatkan di dalam medan magnet, maka akan timbul gaya pada penghantar tersebut. Besar gaya ini berbanding lurus dengan kuat arus listrik, panjang kawat, dan kuat medan magnet. Gaya Lorentz dapat timbul karena adanya muatan listrik di suatu medan magnet. Gaya Lorentz memiliki nilai besar dan juga memiliki arah. Pada arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan dan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Kita masuk ke hukum Lorentz atau gaya Lorentz. Rumusnya yaitu F sama dengan B kali I kali L kali sin alfa, di mana F itu adalah gaya Lorentz, B itu adalah induksi magnetik medan magnet, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat dalam medan magnet, dan alfa itu adalah sudut yang diapit antara I dan B. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah paku dililiti dengan kawat tembaga sebanyak 200 lilitan. Kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Panjang bagian kawat yang berada dalam medan magnet di sekitar paku adalah 6 cm. Kuat medan magnet yang dihasilkan elektromagnet tersebut adalah 0,04 Tesla. Jika arah arus tegak lurus terhadap medan magnet, berapa besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat? Kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini kita diketahui adalah arus listriknya adalah 2 ampere, medan magnetnya adalah 0,04 Tesla, panjang kawat dalam medannya adalah 6 cm atau 0,06 meter. Sudut antara arus dan medannya, sudut theta-nya yaitu 90 derajat atau sin 90 derajat sama dengan 1. Lalu kita gunakan rumus yang tadi. F sama dengan BIL kali sin alfa. F sama dengan 0,04 kali 2 kali 0,06 kali 1. Dan didapatkan hasilnya adalah 0,0048 Newton. Atau bisa juga dikatakan 4,8 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Kita masuk yang ketiga yaitu pembuatan alat sederhana pengamatan medan elektromagnetik. Bahan yang diperlukan yaitu paku besi besar sekitar 7 sampai 10 cm,
Ini akan menjadi inti magnetnya. Dan yang kedua yaitu kawat tembaga. Yang ketiga itu adalah baterai. Dan yang keempat penjabut isolasi kawat. Dan yang kelima yaitu benda logam kecil. Benda logam kecil ini untuk menguji magnetnya. Kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu mempersiapkan alat kawat. Ambil kawat tembaga yang berisolasi. Gunakan pencabut isolasi kawat atau amplas untuk mengupas isolasi pada kedua ujung kawat sekitar 1-2 cm. Ini penting agar arus listrik dapat mengalir saat dihubungkan ke baterai. Yang kedua itu menggulung kawat. Mulailah melilitkan kawat tembaga di sepanjang badan paku. Ini adalah bagian yang paling penting. Lilitkan kawat dengan rapat dan searah. Misalnya kiri ke kanan atau sebaliknya. Semakin banyak lilitan, semakin kuat elektromagnetik. Yang ketiga itu biarkan sisa kawat di kedua ujung cukup panjang untuk dihubungkan ke kutub baterai. Yang ketiga menghubungkan ke baterai. Ambil baterai, hubungkan ke salah satu ujung kawat yang sudah dikupas ke kutub positif baterai dan ujung yang lainnya ke kutub negatif baterai. Yang keempat itu menguji magnet. Setelah terhubung, paku besi telah menjadi sebuah elektromagnet. Dekatkan ujung paku ke benda-benda logam kecil seperti penjepit, kertas, atau peniti. Paku seharusnya dapat menarik benda-benda tersebut. Kesimpulan utamanya yaitu magnet sementara atau elektromagnet dapat dibuat dengan mengalirkan arus listrik dari baterai melalui kawat tembaga berisolasi yang dililitkan secara rapat di sekitar paku besi. Kesimpulan yang pertamanya yaitu arus listrik menciptakan medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, ia menciptakan medan magnet di sekeliling kawat. Yang kedua yaitu lilitan memperkuat medan. Melilit kawat menjadi kumparan solenoid akan menyatukan dan memperkuat medan magnet. Semakin banyak lilitan yang rapat, semakin kuat magnet yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu inti besi memfokuskan gaya. Paku besi berfungsi sebagai inti ferromagnetik yang menarik dan memfokuskan garis-garis medan magnet, membuat gaya magnet menjadi sangat kuat. Dan yang terakhir yaitu magnet sementara. Sifat magnet pada paku hanya bersifat sementara. Gaya magnet akan hilang segera setelah sambungan kawat ke baterai dilepas atau arus listrik akan berhenti mengalir. Ini link video YouTube yang saya buat, video pembuatan alatnya. Dan ini adalah gambar alatnya. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.